pada teman-teman media semua, teman-teman infotainment, pada malam hari ini saya Diul Payumara, Sarjana Hukum dan Psikologi. Saya hendak melaporkan adanya dugaan penipuan dan penggelapan dengan saya laporkan di Polres Jakarta Selatan dengan nomor laporan polisi B2006-8/2022/SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya. Berdasarkan laporan polisi nomor LPB 2006-8/2022 SPKT Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya hari Selasa 23 Agustus 2022 pukul 23.30 dengan ini menerangkan bahwa ini saya lapor malam-malam ya. Iya. Jam 11:30 malam pas. Dan kita semua nggak tidur gara-gara ini. Minta maaf ya. Ya, saya minta maaf. Kalian juga minta maaf ya. Sama istri masing-masing, semua masing-masing. Nama Diul Payumara, Sarjana Hukum Psikologi. Nomor induk kependudukan bla 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 6. Tempat tanggal lahir Jakarta 1972. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, Kristen. Ini salah nih, identitas Islam kebiasaan, ya kan? Jadi Kristen. Pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Ngepui nomor 94K, RT 008 011 Kelurahan Sabar Barat, Jaman Cikunir. Telepon 0821 sekian. Telah melaporkan di SPKT Polres Metro Jakarta Selatan waktu kejadian bulan Juni sampai dengan Juli 2002, tempat kejadian Jakarta Selatan, perkara penipuan dan atau penggelapan dengan terlapor Angel Elga, korban Diul Payumara, Sarjana Hukum dan Psikologi, saksi-saksi Fauzi Saputra dan Tatalim. Waktu dilaporkan Selasa 23 Agustus 2002 pukul 11.30 malam. Kerugian pasalnya 378 Junto 37 KUP, penipuan dan penggelapan, tipu gelap, tanda tangan saya. Oke. Sebelum ini buktinya adalah begini. WA dari Angel Elga. Oke bang, aku lokasikan dana saya dulu ya. 1,2 M ya bang, 300 juta per satu infotainment. Kita log jam tayangnya kali 4. Artinya ada pembayaran terhadap infotainment. Itu aja. Oke. Itu kode. Total kerugian adalah sekitar 5 sampai 6 miliar, tapi saya cuma kasih kode tulisan Angel di sini. Oke ya. Oke bang, aku alokasikan dana saya dulu ya. Seolah-olah pakai dana pribadi. 1,2 M ya bang, 300 juta per satu infotainment, kita log jam tayangnya kali 4. Angel. Ya, bukti akuratnya ada di WA saya, sudah dicetak semuanya. Ini sementara cetak fotokopi. Ya, baru ini aja. Ada sekian banyak bukti mengenai cerita tentang keuangan dan saya harus menuliskan ini untuk kepentingan sesuatu yang memang saya kerjakan di luar ini. Jadi bukan kepentingan ini, saya kerja di luar ini, saya tidak cerita. Kenapa saya begini-begini, saya tutup. Kenapa saya harus begini-begini, saya tutup. Saya di Bali, kemudian tapi ini ada proses di mana dia meminta dengan nilai total sekitar 5 sampai 6 miliar dari saya, dan saya harus mengiyakan karena perintah dari ini. Saya juga jalankan aja karena kita punya misi yang berbeda dengan misi dia. Ya, tetap kita jalankan. Masuk akalkah ini? Jawabannya seharusnya tidak masuk akal, tapi harus dijalankan karena ada misi tertentu yang bla 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 titik. Nah, ya. Tapi sudah ditransfer berapa bang dari 1,2 M itu? Saya diminta oleh dia untuk beli Hermes, seolah-olah itu untuk infotainment. Untuk kepentingan tayang infotainment harus ada gimmick. Nah, Hermes senilai 3 miliar rupiah. Hermesnya sudah dibeli berarti? Sudah dibeli, kan ada buktinya di itu, di infotainment. Oke. 3 miliar rupiah, seolah-olah dia punya kumpulin uang, dan itu saya serahkan uang cash dan transfer, ada buktinya semua di saya. Saya serahkan ke penyidik Polres Selatan. Kemudian dia minta tulis pitong, dia minta tas-tas, dia minta kamera, dia minta laptop. Oh tentu saya siapkan, termasuk baju-baju. Termasuk ada salah satu gelang yang katanya buat seseorang di wilayah produser atas. Saya nggak percaya, tapi saya kasih juga, gitu kan? Mana ada kasih ke
produser sampai bilang senilai 300 sekian juta kan, tapi saya harus kasih juga karena saya perlu dia dalam titik ini untuk kepentingan pekerjaan yang khusus non infotainment, pekerjaan khusus non untuk persoalan infotainment, entertain, bukan entertainment pekerjaan yang saya, tapi saya perlu dia karena ada kepentingan khusus. Tidak saya jawab yang ini kan. Tapi bukankah ke Bali itu katanya syuting video klip bang? Ya itu kan saya bikin apa cerita palsu. Saya bikin cerita palsu. Benar kita ke Bali secara aktual, tapi misinya nggak itu. Saya nggak mungkin duet sama orang lain, nggak mungkin kolaborasi. Kan saya udah bilang, saya itu kalau nyanyi sendirian, nggak mungkin ada kolaborasi. Saya selalu bilang begitu, makanya saya sendirian. Nah, kalau saya berkolaborasi dengan orang lain, tentunya bukan kepentingan kolaborasi atau duet. Tentunya ada misi yang berbeda dengan itu. Oke, bang. Ya. Tapi misi ada. saya perlu saya sampaikan ya, karena ini sangat Iya betul. Oke, kabarnya juga ada meminta dana untuk promosi. Maksudnya gini, abang mau dia promosikan tapi dananya 20M itu. Bener nggak sih bang? Oh itu nanti 2-3 tahun nanti nilainya sampai 6 sampai 20M. Saya bilang oke saja. Dalam hati saya, orang gila. Ngapain kita taruh 5 miliar sampai 20 miliar? Kita kan udah kaya. Tapi ngapain kita buat promosi gitu? Buat apa kita promosi? Uang kita di rumah juga banyak duit kok. Di rumah kita banyak. Terus ngapain kita promosi? Buat apa kepentingannya? Tapi karena saya ada misi khusus yang diperintah yang bla 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 itu saya jalankan kan juga sebenarnya ya begitu. Berarti benar ada permintaan anggaran untuk promosi segitu? Ya ada dong. Buat si itu no di sini no itu nih di sini TV ini nih di sini TV ono di sini tapi gelang pun dia yang make. Dan kita orang pinter. Nih kita kasih tes. Berapa kali kita tes. Tapi memang kita ada kebutuhan, kita perlu dia sebagai individu karena ada kepentingan lebih besar di balik angka yang ini yang kita keluarkan. Oke, Bang, tadi di Instagram dia mengcapture chat abang soal agama. Itu urusan pribadi saya dengan dia, nggak boleh disampaikan ke publik. Berarti ITE dong, bisa akan dilaporkan juga? Saya bisa laporkan di ITE. Karena apa? Setiap chattingan pribadi satu pihak dengan satu pihak dianggap pribadi banget pribadi. Tidak boleh orang lain tahu. Kalau kita mempublikasikan tuh ITE, apapun isinya. Karena gini, kita chat kan bisa apa aja. Ayah kepada anak, nak, bahasanya, nak, setan lu kenapa lu nggak pulang malam ini? Kata anak, mah, kata anak kepada bapak, Pak, saya nggak pulang karena nginep di rumah teman. Lu ngapain nggak pulang nginep di rumah teman? Iya, kan saya kuliah, iya kan? Besok ujian saya nginep di rumah teman. Padahal dia main cowok, ya kan? Itu contoh. Tapi apakah itu kemudian bisa diekspos di publik? Jawabannya tidak. Sama seperti kita berdua, saya dengan siapa namanya bos? Bray, lu kemari dong. Kenapa? Gua ada jabla ini, lu mau nggak? Mau bos, gitu. Ya udah sini. Terus tiba-tiba aneh kasih tahu kepada publik nih, gua WA-WAan sama si Pray. Bahasanya gua ngasih jabla dia mau di publik loh. Apakah boleh? Jawabannya tidak. Berarti kecuali untuk kepentingan hukum yang lebih besar. Ya, kepentingan besar adalah untuk kepentingan keadilan masyarakat. Bisa. Tapi kalau sifatnya privat bisa aja kita apa. Tapi kalau kepentingan hukum masyarakat lebih besar, ini penting sebagai bukti. Tapi kan ini nggak ada kepentingannya. Toh saya bicara cuma apa? Lu serakah. Coba di WS. Lu serakah, lu emang serakah dari dulu, dari lahir lu serakah kelihatannya. Saya bilang gitu. Karena kita memang secara sadar kita melihat dia begitu. Bukan nggak sadar. Apa yang dia minta kita secara sadar memberikan. Karena kita punya kepentingan berbeda tentang itu. Tapi kita pakai itu sebagai sarana pengalihan. Yaudah, yang penting dia senang, dia happy sehingga kepentingan kita terpenuhi, kepentingan dunia kita terpenuhi. Ya, jadi itu. Tapi sebenarnya kita juga nggak mau buka. Kita anggap ini sebagai honor dia kerja buat kita. Angka itu fantastis buat honor dia kerja, membantu kami sebagai orang-orang yang gelap, ya kan? Sebagai pengacara. Tapi kemudian ketika dia mulai menyinggung saya secara bahasa-bahasa sarkasme di tulisan-tulisan di Instagram, ketika dia mulai menghina keluarganya Tata, udah mulai sumpah serapah dia ke Tata dengan bahasa-bahasanya dia ke publik, kan publik harus tahu ini. Tentunya saya nggak tinggal diam. Loh, saya udah kasih dia honor atas pekerjaan yang saya berikan kok, ya kan? Anggap aja dia terima honor, artis, wajar dong kita kasih 3-4 miliar kan, ya kan? Ya kan? Tapi ketika dia mulai menyinggung si Tata, menyinggung Bang Ozi, ini nggak bisa. Saya udah berteman juga dengan mereka. Apalagi di belakang layar dia suka memberikan cerita negatif tentang kawan-kawannya ini. Bahkan nggak boleh begini, nggak boleh begini. Kita kan orang baik, kita orang pencinta kebenaran. Ini
ini orang ngapain sih kok sampai menghasut orang lain, kan begitu kan, menghasut kita untuk membenci orang lain. Jadi hasutannya penuh dengan kebencian, ke sini benci, sini benci. Makanya di dunia entertain ini kita akan mengalami banyak keadaan-keadaan di mana orang saling menghasut, tapi mungkin dia sendiri persoalannya, atau dengan beberapa orang yang spesifik, mungkin yang lain juga tidak. Ini dunia entertain ya. Saya udah mengalami dunia politik, mengalami dunia artis, dunia seni musik, mengalami dunia kejiwaan, mengalami dunia preman, mengalami dunia orang susah. Di dunia entertain, saya mengalami sesuatu yang buruk dari ceritanya dia, seolah-olah entertain buruk, padahal tidak begitu. Toh orang entertain nggak perlu kita bagaimana juga, orangnya datang kemari sendiri, ngobrol, bicara, kan begitu kan, sampai malam nggak tidur. Ini buktinya si Pray, siapa lagi, si Pray, Yohanes, kan begitu. Bang, berarti ada indikasi abang juga Yohanes ya? Bukan. Ferdi. Oke bang, berarti abang ingin ya udah tahu Ferdi, kita belum. Berarti ingin melaporkan juga terkait undang-undang ITE. Sabar, satu-satu, ya kan? Kan kita harus melihat reaksi dan reaksi netizen kan. Apakah kalau mereka semua menganggap saya negatif, tentunya kan tercemar lah saya. Sama kayak Tata, kita lihat juga tulisan itu kan nanti ada cerita netizen. Kalau netizennya kemudian menganggap negatif si siapa, si Tata atau si Bang Ozi, berarti kan tercemar mereka, ya kan? Netizen ini kan positif negatif, netral, positif negatif. Kalau positif bingung, kenapa? Udah 3 bulan nih, belum, udah gimana terlambat nih, ya kan? Positif kan? Kalau negatif, oh puji Tuhan, nggak jadi kan gitu. Siap, oke. Oke, apa lagi? Udah itu aja sih. Aman. Udah selesai ya? Ya, aman.